Hai, saya Mata Suherman. Buat teman-teman di sini yang memiliki profesi sebagai fotografer, kemudian pernah ngadepin kayak diminta dong file RAW-nya. Nah, saya akan share di video kali ini bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, hari ini email yang saya pilih email dari Harry Fotografi, alamat emailnya harryfotografi5@gmail.com. Halo Kak Marta, saya Harry ingin bertanya. Ketika saya mengirim file kepada klien, saya kasih file edit dan file original. Nah, pertanyaannya menurut kakak sebaiknya kita kirim file original atau RAW atau tidak usah? Soalnya ada yang bilang file RAW itu termasuk juga aib fotografer. Terima kasih sebelumnya, semoga dibaca. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini, buat teman-teman yang sudah subscribe, dan juga mungkin ada teman-teman yang baru aja ketemu channelnya, jangan lupa di subscribe sekarang, karena setiap minggu saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun creative house, teman-teman langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas. Nah, pembahasan kali ini mengenai file RAW. Ini sesuatu yang memang perlu banget buat dibahas buat teman-teman yang mungkin mulai bisnis fotografi gitu ya. Memang ini satu ranah yang kadang-kadang nggak banyak diketahui banyak orang juga gitu ya, yang kayaknya ya udah ya file namanya foto, kita motret ya udah gitu ya, gitu aja gitu, nggak ada yang kepikiran kayak ini filenya mesti diapain nih atau apa gitu. Nah, ada beberapa kondisi di mana pada saat kita memotret nih ya, kita menjual foto kita itu sebagai dagangan, sebagai penghasilan kita di sini. Nah, biasanya kita ada yang namanya paket-paket ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pernah beli jasa fotografi wedding atau foto anak gitu ya. Nah, biasanya itu ada paket, misalnya 5 juta untuk 50 foto yang sudah diedit gitu, atau misalkan 5 juta itu filenya 10 tapi ada nanti akan include bersama bingkai-bingkai, dapat frame, dapat album, dapat apa. Nah, itu mungkin dijadikan oleh fotografer sebagai satu dagangan yang menarik, nggak cuma jasanya aja tapi juga outputnya kita bisa lihat dalam bentuk yang printed gitu ya, bisa dalam bentuk buku, dalam bentuk bingkai gitu, jadi dagangannya banyak. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pada saat kita dipilih gitu ya, foto-fotonya itu misalkan jual paketnya adalah 10. Tapi yang kita motret nggak mungkin cuma 10 ya. Jadi kita kadang-kadang kan motret bisa 100 file, 200 file, tapi dari 100 atau 200 file itu kita harus screening lagi. Di-screening oleh fotografernya dulu pertama, lalu kemudian selected atau dipilih oleh kliennya. Nah, akal-akalannya klien itu kadang-kadang selalu bilang, oh minta semua file RAW-nya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau aku tidak menyarankan untuk memberikan file RAW. Karena file RAW itu adalah hak ciptanya kita sebagai fotografer. Sama aja kalau misalkan kamu istilahnya apa ya, kalau kamu kasih semua filenya itu kamu kayak ditelanjangin lah gitu ya, semuanya dikasih gitu. Sedangkan kalau misalkan foto kamu ternyata diakui oleh fotografer si B nih gitu ya, tahu-tahu dia bilang ini bukan foto kamu kok, ini foto saya karena saya pegang file RAW-nya. Itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diklaim apa-apa lagi karena dia memegang file RAW-nya kamu. Memang ada beberapa kondisi di mana biasanya kita dibeli secara penuh ya. Ada beberapa brand tertentu yang bilang apapun yang kamu produksi itu kita beli. Jadi all file, semua dibeli. Itu ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan dagangan kamu bukan seperti itu, dagangan kamu adalah jual per foto atau jual per paket cuma 10 foto, 20 foto. Kalau nambah 2 foto dicas lagi gitu ya. Nah, itu otomatis harus banget buat kamu jaga gitu ya. Otomatis harus kamu jaga foto-foto kamu yang memang haknya kamu, hak ciptanya di situ gitu. Jadi sebaiknya memang raw file itu dijaga. Ya, kalau bisa nggak dikasih ke orang, sebaiknya jangan dikasih. Tapi kalau memang klien kamu dia bilang, oh saya meng-hire kamu untuk saya beli semua filenya. Kamu sendiri pun sebagai fotografer tidak boleh posting satupun. Nah, kalau tidak boleh seperti itu, otomatis ya udah, kamu kasihlah semuanya. Karena ada beberapa kondisi juga, misalnya aku motretin foto untuk minuman tertentu, udah jelas-jelas ya, ada botolnya, ada brandnya gitu. Kan nggak mungkin kita jual lagi ke brand tetangga gitu, karena jelas-jelas ini adalah produknya cuma aiming hanya ke sini aja.
Nah, itu yang menurutku ya sudah jelas mau diapain juga nggak bisa diapa-apain, ya udah gitu, emang miliknya mereka, sampai habis pun sampai miliknya mereka. Yang suka menjadi satu permasalahan yang kadang-kadang saya suka hadapi adalah beberapa klien yang tidak begitu mengerti bagaimana caranya mendapatkan output yang terbaik dari kita. Apa nih output terbaik dari kita? Karena biasanya fotografer itu kan ketika motret, filenya masih mentah ya. Ketika file mentah kita biasa ada retouching dikit, ada color gradingnya, kita ada kalau beauty kita ada ilang-ilangin jerawatnya dikit gitu ya, atau warna-warna tertentu yang mungkin pada saat pemotretan nggak sesuai kita adjust dikit gitu ya. Kita lakukan retouching atau editing supaya outputnya itu jadi terbaik. Nah biasanya seorang fotografer itu ditandem dengan seorang editor gitu ya, dengan editor supaya kita bisa ngedeliver output yang terbaik. Dan biasanya fotografer sama editor itu harus satu frekuensi nih, harus satu chemistry supaya outputnya bisa terbaik. Ada beberapa klien yang mungkin tidak mengerti ini, jadi kayak oh ya udah kita beli mentahnya aja, lalu yang edit saya sendiri. Nah tanggung jawab itu yang kadang-kadang kalau saya seorang fotografer yang ingin mendeliver output terbaik, biasanya saya nggak mau tuh editornya diambil oleh orang lain. Tapi balik lagi kembali ke budget. Kalau misalkan ekspektasi dia hanya segitu, budgetnya juga tidak terlalu besar, itu kita kasih gitu. Tapi kalau misalkan wah ini dipilah-pilah, kita pakai editor yang lain, fotografernya yang ini, kemudian seleranya yang jadi taste makernya itu juga orang lain, itu biasanya ujungnya berantakan gitu. Foto kita bukan salah fotografernya ini jelek, tapi mungkin aja fotonya jelek karena editornya juga jelek gitu. Jadi kembali lagi kita pun kalau kita menjadi seorang klien, kita harus mengerti the whole process itu. Jadi foto itu bisa bagus karena memang ini adalah satu paket yang bukan cuma fotografer aja, tapi keseluruhan yang masuk ke dalam satu tim ini gitu ya. Jadi banyak fotografer yang kadang-kadang kok foto dia ternyata jadinya biasa aja yang ini. Nah itu harus dipelajari juga apa yang terjadi di dalam produksinya mereka. Bisa aja itu dipenggal-penggal prosesnya sehingga fotografer tidak bisa melakukan apa-apa gitu di situ. Jadi kalau teman-teman di sini bertanya apakah kita harus menjaga file raw kita, sebaiknya ya kita harus menjaga file raw kita. Apalagi kalau teman-teman di sini ingin ikuti untuk perlombaan gitu, itu udah otomatis biasanya kita harus memverifikasi dengan file raw tersebut. Ataupun misalnya kita jualan ke klien, lalu kemudian kalau sampai ada masalah tertentu, itu otomatis kita juga harus menjaga seluruh data-data mentah kita ini gitu ya. Jadi kira-kira itu pembahasan saya mengenai file raw. Buat teman-teman di sini yang mungkin ada pengalaman juga berhadapan dengan klien yang mungkin tidak mengerti keseluruhan prosesnya, atau pernah berhadapan dengan klien yang nuntut banget nih harus pakai file raw-nya dikirim semuanya, gimana menurut kamu? Coba tulisin pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.